Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Pendengar, Islam adalah agama yang universal dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, di mana semua permasalahan yang dialami oleh setiap manusia direspon dengan sangat baik oleh Islam. Dan penyelesaian untuk setiap masalah telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas, dan kadangkala hanya garis besarnya saja di dalam Al-Quran. Sebagian juga dijelaskan di dalam hadis. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan pasangan hidup bagi setiap muslim di sepanjang zaman di seluruh dunia, di mana perkembangannya bergerak dengan sangat dinamis dengan tujuan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun untuk mempelajarinya, tidak semua orang bisa langsung memahami. Nah, kini telah hadir buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu setiap manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga memberikan rasa tenang dan percaya diri dalam langkah menuju kehidupan yang hakiki. Buku itu adalah buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio ada Book Advisor PT Kamil Pustaka Abadi yang akan menjelaskan dan memaparkan buku ini. Beliau adalah Mbak Jamila dan Mbak Ardiana, ya, yang dalam 1 jam ke depan akan bersama saya. Tentu nanti Anda bisa mengikutinya dan Anda bisa langsung memesan ya buku tersebut. Saya Swiryo akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Jamila dan Mbak Ardiana, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama nggak ketemu, kemana aja ini? Di rumah. Di rumah ya. Di rumah. Menikmati kemarin ya, istirahat selama Ramadan ya Mbak ya. Selama Ramadan, selama Syawal, istirahat dulu di rumah. Perbanyak ibadah di rumah ya. Iya. Kan waktu kerjanya dengan keluarga ya. Waktu kerjanya sudah cukup loh. Oh iya. 11 bulan. Oh iya iya. 1 bulan khusus untuk ibadah ya. Iya, gitu loh. Baik, sambil menikmati rezeki yang Allah berikan. Kira-kira begitu ya. Begitulah. Oke, sekarang Idul Fitri, setelah Idul Fitri baru ketemu lagi. Nah, kita bahas buku yang sama tapi mungkin ada pendengar yang baru bergabung, barangkali jadi perlu diinfokan kepada mereka Bu Jamila, sesungguhnya apa sih buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini? Iya, jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini tagline-nya jelas, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Jadi buku ini penyajiannya tidak seperti terjemahan atau tafsir pada umumnya yang diawali dari Al-Fatihah diakhiri Anas. Tetapi penyajian dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini yaitu ayat-ayat Al-Qurannya dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Kemudian langsung di bawahnya ada asbabun nuzul. Setelah itu ada hadis yang berhubungan dengan tema dan subtema, kemudian ditambahin lagi yaitu asbabul furud atau sejarah kenapa sih Rasulullah ini mensabdakan hadis, gitu ya. Kemudian nanti ada penjelasan ilmiah. Nah, penjelasan ini menjelaskan daripada setiap tema dan subtema. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini disusun dalam 7 jilid, 31 bab dengan 177 tema dan 1.600 subtema. Yang keseluruhannya ini menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan solusi terbaik untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, yang diawali dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, gitu ya. Jadi buku ini benar-benar akan membantu kita memberikan solusi terbaik. Kan kita ini yang namanya belajar ilmu agama itu dari SD cuman sampai SMA, ya kan? SD ilmu agama cuman berapa menit, gitu kan? SMP ilmu agama berapa menit, atau bisa dikatakan ilmu sampingan, gitu kan? SMA juga berapa menit. Habis SMA sibuk cari kerja, ya kan? Habis kerja sibuk mengejar, ya kan, jabatan dan lain-lain. Nah, waktunya untuk cari ilmu agama kapan, gitu kan? Ini dipertanyakan. Nah, makanya di sini PT Kamil Pustaka Abadi menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis untuk membantu kita ya mempelajari Islam, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sangat mudah sekali, dengan bahasa komunikatif,
ya kan, bahasa komunikatif, bahasa tutur, bahasa yang sangat sederhana sekali, sehingga anak-anak SD pun kelas 4 walaupun buku ini full konten, insya Allah anak-anak sudah bisa memahami. Karena anak-anak sekarang kan sama zaman kita dulu beda banget gitu ya. Kalau dulu kan masih kelas 1 masih ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu kan. Nah kalau sekarang sudah tidak ada itu gitu kan. Jadi buku ini insya Allah akan membantu kita bagaimana mendapatkan ilmu yang luar biasa seperti yang disabdakan Rasulullah tadi ya, telah aku tinggalkan 2 pusaka dan engkau tidak akan pernah tersesat apabila berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sama seperti halnya kalau kita punya mobil baru, kita pasti butuh buku petunjuk, ya kan? Kalau enggak ada buku petunjuknya, masukkan kunci aja bingung, ya kan? Jangan kunci untuk nyalain, kadang-kadang kunci untuk buka pintunya bensin dia nyari sebelah mana gitu kan. Kan setiap mobil beda tempatnya ya kan. Nah, itu makanya kita butuh analoginya petunjuk. Seperti itu ya, Bu. Iya. Ya, oke. Jadi bisa dijelaskan tema-tema apa saja yang dibahas, karena tadi kan katanya banyak sekali temanya ya. Ada kalau nggak salah ada 7 jilid ya. 7 jilid. 7 jilid. Wow. 1 jilid aja temanya mungkin lebih dari 1 ya. Nah, silakan Mbak Jamila. Ya, jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran ini dengan 31 bab dengan 177 tema. Di sini di buku jilid 1 dijelaskan tentang bab masalah agama. Agama. Di sini dijelaskan tentang bab agama Islam, ya kan? Nah, Islam itu apa sih sebenarnya? Agama Islam itu, kita itu kalau ditanya Islam itu apa? Nggak tahu. Loh, ngakunya Islam tapi kok nggak tahu, gitu ya. KTP. Nah, semua isinya KTP Islam gitu ya. Nah, tapi apa sih Islam itu? Islam itu pondasinya apa? Kemudian apa bedanya tingkatan dan juga tingkatannya antara iman, Islam dan ihsan? Itu mana yang lebih dulu tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya? Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku jilid 1 dan itu ada dalilnya. Jadi bukan hanya katanya si fulan atau si fulana gitu ya, tapi ini jelas ada dalilnya. Kemudian juga ada kepaksaan di dalam beragama. Kemudian boleh nggak sih kita ini taklid buta? Nah, ini taklid butanya yang seperti apa gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian di jilid 1 juga dijelaskan tentang masalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, hari penghisapan, padang mahsyar, hal-hal gaib gitu ya. Termasuk juga nanti yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini nanti dijelaskan contoh iman itu seperti apa sih? Nah, misalnya nih di iman kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan tentang iman kepada Allah, tentang masalah mahabbah, cinta, kesetiaan, pengorbanan, pengkhianatan. Waduh, gitu. Judulnya kayak film Bang Haji Rhoma Irama ya. Nah, nanti di sini dijelaskan gitu ya. Kemudian juga tentang hidayah gitu ya. Hidayah pun dijelaskan. Kan kadang orang gini, kenapa sih kok kamu masih begini? Padahal kan keluargamu seperti ini gitu ya. Nah, agamis sekali kamu begini karena aku belum dapat hidayah. No, hidayah ini dijemput atau ditunggu gitu ya. Ini nanti dijelaskan. Kemudian juga iman kepada malaikat. Siapa malaikat penjaga kita? Kita ini kan selalu dijaga 24 jam, 25 jam ya sama malaikat. Tapi siapa sih malaikat penjaga kita ini? Kemudian kita sering dengar yang namanya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini siapa dan orangnya seperti apa gitu ya? Malaikat Jibril ini ciri-cirinya seperti apa? Kok dengar-dengar katanya sayapnya itu membentang dari ujung timur sampai ujung barat gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri malaikat Jibril? Nah, sayapnya itu ada berapa? Ada di buku dijelaskan. Ada dijelaskan. Oh, karena itu penjelasannya dari hadis ya. Dari hadis dan dari hadis. Nah, ini kan luar biasa banget gitu ya. Karena kalau bisa dikatakan antara Al-Quran dan hadis ini yang satu bisa dikatakan minus ya, yang satunya minor ya, yang satunya makro gitu ya. Nah, ibarat kata kalau orang sholat di Al-Quran dijelaskan sujudlah, rukuklah, ya kan, sembahlah aku. Tapi tata caranya gimana awalnya, awal tata cara sholat kan adanya di hadis. Di hadis, ya kan? betul. Kemudian rokaatnya itu adanya di hadis penjelasannya, ya kan. Di Al-Quran nggak ada subuh 2 rakaat, semuanya penjelasannya ada di hadis. Kemudian tata cara wudhu juga penjelasannya ada di hadis. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian di sini juga tentang penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab, ya kan. Bagaimana keimanan kita ketika kita tidak mempercayai salah satu kitab? Kan ada tuh
Yes, kitabku Al-Quran, aku gak percaya Taurat, Zabur, Injil, aku gak percaya, pokoknya kitabku Al-Quran gitu ya. Boleh nggak sih? Nah, bagaimana bentuk keimanan kita ketika kita tidak mempercayai salah satu kitab? Dan nanti di sini pun dijelaskan, ada di kitab Taurat yang tersobek. Nah, itu di bab apa gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga iman kepada hari akhir, hari penghisapan, kemudian hal-hal goib gitu ya. Kemudian juga tentang qada dan qadar, ya, ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah qadarullah. Seperti halnya saat ini, pertemuan kita saat ini di udara pun, ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, ya kan? Bukan kebetulan saya ada di El Sinta gitu. Tetapi ini adalah semuanya qadarullah, ya kan? Jadi apapun yang terjadi ketika kita stay tune tetap ada di sini, itu Allah yang menginginkan kebaikan untuk kita. Nah, ini dijelaskan dalam buku jilid 1. Di jilid 2 ini tentang bab tauhid, kalimat tauhid. Apa sih kalimat tauhid itu? Apa makna kalimat tauhid dan juga apa konsekuensi dari kalimat tauhid ini? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga dijelaskan juga tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa kaum Quraisy atau bangsa Quraisy, ya kan, itu mempercayai adanya Allah. Tetapi kenapa kaum Quraisy ini ketika mendapatkan suatu kesenangan, ya kan, beliau menyembahnya kepada patung-patung. Nah, ini nanti dijelaskan kenapa sih. Nah, ini ada dijelaskan di sini. Jangan sampai kita ini salah mengartikan ya tentang kaum Quraisy, ya kan, bahwa kaum Quraisy ini sebenarnya secara sosial gitu. Mereka orang-orang yang baik gitu kan. Cuman sayangnya satu tadi, masalah menyembahnya gitu. Nah, ini nanti dijelaskan bagaimana sih kaum Quraisy itu. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian tentang bab ibadah. Ibadah ini apa saja? Doa itu apa saja? Apakah hanya kita meminta itu aja? Dan kalaupun kadang-kadang ada orang yang gini loh Mas Wiryo. Ngapain aku berdoa? Allah itu harus sudah tahu apa yang aku inginkan. Ya kan? Kenapa aku berdoa? Loh, kan gitu ya. Masa aku gak berdoa, kan Allah sudah tahu aku pengen gini loh gitu kan. Nah, ini apakah seperti itu yang dimaksud dengan doa, dan kenapa doa kita ini tidak sampai-sampai, kenapa doa kita ini tidak terkabulkan, alasannya apalah, itu nanti berhubungan doa sama buku. Doa yang meminta gitu ya. Bukan gerentas gitu. Nanti itu ada hubungannya sama buku jilid 5, buku jilid 6 ya, bab doa. Kemudian juga tentang toharo, bersuci, istinja itu apa gitu ya, jangan sampai kita ini keliru. Kemudian wudhu, tata cara wudhu dan hikmah-hikmah daripada setiap gerakan-gerakan wudhu. Kemudian juga tentang tayamum, karena masih banyak yang kaum muslim ini yang tayamumnya sama dengan tayamum kalau dengan air. Dan kapan dibolehkan tayamum? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang siwak. Bersiwak, apa sih manfaatnya bersiwak ini? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian tentang sholat, tata cara sholat. Kemudian juga waktu-waktunya sholat. Kenapa subuh itu sebelum matahari terbit? Kenapa kalau pas duhur, biasanya ini pas pagi sepaneng-sepanengnya, meeting lagi kenceng-kencengnya, ya kan? Tiba-tiba adzan manggil, ya kan? Kenapa sih kok harus dijeda? Nah, ini nanti ada penjelasan di sini. Nah, ini luar biasa banget. Jadi kenapa asar? Apalagi asar, jangan sampai ditunda, ya kan? Apalagi meninggalkan asar. Ketika kita meninggalkan asar, seluruh amalan kita di hari itu hilang. Nah, ini dijelaskan di sini, ada ayat Al-Quran, ada hadis. Jadi kita harus benar-benar, karena biasanya asar ini orang segini, Allah sebentar lagi udah mau pulang, tak selesaiin dulu, sebentar lagi nya hilang. Pas mepet, baru Allah Akbar, udah maghrib. Iya kan, nah itu nanti di sini dijelaskan. Kemudian juga selain waktu-waktu, gerakan-gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir, ini juga ternyata memberikan efek keseimbangan yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Jadi semuanya ini di sini nanti dijelaskan dengan ayat Al-Quran, asbabun nuzul, hadis, asbabul furud, dan juga penjelasan. Lengkap sekali ya, Mbak Jamila ya. Ini kan buku yang luar biasa. Nah, gimana cara pendengar bisa memiliki buku ini dan harganya itu berapa? Mungkin Mbak Ardiana bisa bantu. Silakan Mbak Ardiana. Kalau soal harga sama Mbak Ardiana nih ya. Masih dijelaskan di jilid 2, sudah penasaran nih kayaknya. Wah iya dong. Yang pasti yang penasaran lagi diskonnya nih ya.
Silakan Ya, Mbak. untuk pendengar El Sinta ya yang ingin sekali memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, caranya sangat mudah sekali meskipun tidak dijual di toko buku manapun ini Mas Wiryo. Ya. Jadi untuk pemesanannya langsung aja kirimkan WA atau SMS ke nomor 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Cukup ketikkan nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ya. Dan untuk harganya sangat terjangkau sekali nih Mas Wiryo. Dari harga 3.200.000 untuk 45 pemesan tunai hari ini ya, kami akan berikan diskon 400.000 menjadi 2.800.000 saja ini. Ya. Plus juga akan mendapatkan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran, buku ini bisa diangsur ya dari harga 3.200.000, diangsur secara flat, maksimal 8 kali, per bulannya cukup 400.000 saja. Iya. Tapi untuk angsuran tidak ada bonus ya. Oh, nggak ada bonus Al-Quran Tidak tadi ada ya? bonusnya, tapi nggak usah khawatir. Untuk wilayah Jabodetabek, baik pembayaran tunai maupun angsuran, tetap kami berikan free ongkir. Oh, free ongkir. Plus Oke. juga ada garansi juga ya. Iya, Garansinya seumur hidup ini. Garansi seumur hidup kalau misalnya ada satu halaman yang nggak cocok atau betul kelewatan itu nanti bisa ditukar Iya, ya. Dengan catatan belinya langsung dengan Langsung Penerbit. penerbit Iya, begitu. benar Bukan sekali. beli sama yang lain. Bukan gitu beli ya. sama yang lain. Ya, pertama memang untuk menjaga keaslian, Benar keorisinalan, sekali. Iya. maka nggak dijual di bebas, gitu Tidak ya. dijual bebas. Oke, ini buku yang sangat super eksklusif ini ya. Jadi, jadi saya ulangi bagi pendengar yang ingin mendapatkan buku ini, silakan SMS atau WhatsApp dengan format nama, alamat, tunai atau angsuran. Tadi sudah dijelaskan, tunai itu apa saja dapatnya, kemudian angsuran seperti apa. Lalu kirim ke 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Harga normal Rp3.200.000, tapi untuk 45 pemesan pertama maka Anda mendapatkan potongan Rp400.000, diskon Rp400.000. Jadi cukup membayar Rp2.800.000. Kemudian untuk angsuran 8 kali flat Rp400.000. Untuk Jabodetabek free ongkir, tapi di luar Jabodetabek ada subsidi ongkir. Kira-kira gitu ya? Ya. Subsidi ya. Saya masih Benar ingat sih. cara bicara. Oke, tapi bagi pendengar yang mungkin nggak sempat SMS atau WhatsApp, mungkin dalam perjalanan atau nyetir ya, Iya. kan nggak sempat nih, bahaya juga kan? Miss call bisa? Bisa. Bisa ya, Miss call jadi aja nomor nanti- itu miss call iya, saja nanti ya? kami yang hubungi. Nah, ini Anda bisa langsung miss call, tapi jangan berkali-kali ya. Miss call cukup sekali, nanti dari Mbak Ardiana akan menghubungi Anda. 0821 3908 7539. Mbak Jamila dan Mbak Ardiana kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2.940 halaman, hardcover berlapis UV, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dari setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, hadis, asbabun nusul, asbabun wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilid, harga Rp3.200.000. Tunai diskon Rp400.000. Neto Rp2.800.000, angsuran Rp400.000 kali 8. Pagi Pak WS, rumah baru nih. Iya Pak Mandor, tapi pusing.
Rumah baru, dindingnya bermasalah. Pas bangun pakai semen apa? Pakai semen yang terkenal itu. Makanya Pak WS, pakai semen merah putih Water Seal. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi efek daun talas, jadi air tidak merembes ke dalam dinding. Dinding tahan jamur, tidak beralkali, dan besi tulangan tidak berkarat. Nggak perlu tambah pakai pelapis anti bocor lagi. Berarti bisa buat cor-coran juga dong. Bisa banget. Apalagi sekarang semen merah putih ada promo sukses. Bangun sukses tanpa stres dengan promo sukses, Saksemen bawa sukses. Menangkan hadiah rumah, mobil, motor, dan logam mulia diundi setiap bulan Lebay. Dapatkan 1 kode unik setiap belanja 10 sak semen merah putih atau 5 sak semen merah putih Water Shield. Kirim kode uniknya ke nomor WA 0818 254 535 dan saksikan pengundian langsung di YouTube Semen Merah Putih setiap akhir bulan selama tahun 2023. Sukses itu punya rumah anti badai plus dapat hadiah lebay. Info lebih lanjut, cek www.semenmerahputih.com. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Terima kasih Anda masih bersama kami. Buku Al-Quran dan Hadis ya, ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Anda bisa dapatkan. Caranya gampang, SMS atau WhatsApp, nama, alamat, tunai atau angsuran. Lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, 0821 3908 7539. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, Anda nggak sempat ngetik, Anda cukup miss call di nomor tersebut ya. Nanti dari Mbak Ardiana akan menghubungi setelah sesi wawancara selesai. Harga buku normalnya Rp3.200.000, tetapi bagi 45 pemesan tunai pertama, maka ada diskon Rp400.000. Jadi cukup membayar Rp2.800.000. Kemudian ada bonus lainnya yaitu Al-Quran, terjemahan, 2 bahasa, perkata Indonesia dan Inggris ya. Jadi itu untuk 45 pemesan tunai pertama. Ya, selain diskon Rp400.000 juga Anda dapatkan bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa perkata Indonesia dan Inggris. Kemudian yang angsuran flat 8 kali Rp400.000 ya, Rp400.000 flat 8 kali. Anda nggak dapat bonus, tapi untuk pemesan di Jabodetabek baik angsuran ataupun yang tunai, free ongkir ya, free ongkir untuk buku 7 jilid ini, buku ensiklopedia, tebal betul bukunya, ada 16 kilo kalau tidak salah ya. Ada 16 kilo, 2.940 halaman. 2.000 halaman lebih ya. Tapi jangan bingung cara bacanya gimana, bukunya bisa dibaca satu-satu. Bisa, pokoknya tenang aja ya. Per lembar yang dibaca itu pahalanya mengalir terus. Jadi cukup membayar Rp400.000 selama 8 kali yang cicilan. Yang tunai Rp2.800.000. Sekali lagi 0821 3908 7539. SMS, WhatsApp ataupun miss call yang masih dalam perjalanan. 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita lanjut nih Mbak Jamila ya. Nah, tadi sebagian dari 31 tema kan sudah disebutkan dan sedikit dijelaskan. Apa tema-tema yang lain, Mbak Jamila? Tema yang lain setelah sholat ini ada bab puasa. Bab puasa. Bab puasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata puasa itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak zamannya Nabi Adam. Ini di bab 7 ya, Mbak ya? Di bab 7 masih di buku jilid 2. Ya. Dan ini tentang perintah puasa ini ya sejak zaman Nabi Adam. Kemudian kalau Nabi Nuh itu mempuasakan wajib itu puasa 3 hari setiap bulan. Kalau kita zaman sekarang Nabi Nuh, wah ini sejarahnya dari Nabi ke Nabi ya. Benar, jadi zaman Nabi. Kalau sekarang kan kita ayamul bid ya kan. Ternyata itu puasa wajib 3 bulan per setiap bulannya ya, dan itu sudah jatuh pada zaman Nabi Nuh. Kemudian di zamannya Nabi Muhammad ya kan, kemudian setelah beliaunya menjadi Rasul. Nah ini dijelaskan juga sejarahnya puasa Ramadan yang menjadi puasa wajib. Karena sebelumnya Nabi Musa juga melakukan puasa 40 hari. Sama dengan Maryam, ini juga melakukan puasa 40 hari. Ya kan, yang saat ini juga 40 hari ini masih tetap dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim. Ya kan, masih tetap dilakukan. Biasanya kalau nggak salah menjelang Paskah ya, 40 hari. Nah,
Ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga ternyata Nabi Zakaria, Nabi Daud itu juga melakukan puasa. Sehari berbuka, sehari puasa, itu kalau Nabi Daud. Nabi Daud ya, istilahnya puasa Daud lah ya. Benar. Nah, di sini pun juga ternyata bukan hanya kita makhluk Allah yang puasa, tapi ternyata ulat juga puasa. Kepompong ya, kupu-kupu. Nah, kemudian ular. Ular ini juga berpuasa. Melungsumi. Ganti kulit. Bahasanya. Ini repot nih kalau udah satu daerah ngomong gitu. Melungsumi. Okay. Dan ini untuk menjaga struktur kulit memang. Karena supaya dia tetap keras gitu ya. Jadi kan kalau ular itu kan jalannya memang di segala macam ini ya, jalan makadam lah gitu. Nah, itu. Kemudian juga dari puasa nanti dijelaskan juga hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Nah, kita ini sudah tahu belum sih hal-hal yang membatalkan puasa? Kemudian bagaimana kafarohnya, ya kan? Kemudian bagaimana mengkodoknya? Kalau misalnya nih wanita nih ya, tahun ini puasa, tahun ini hamil, tahun depan melahirkan atau menyusui, kemudian tahun depannya lagi hamil, tahun depannya lagi menyusui. Nah, ini bagaimana mengkodok puasanya? Apakah harus dibalas dengan puasa, dibayar puasa, ataukah hanya fidyah saja? Nah, ini nanti ada penjelasan. Kemudian juga puasa-puasa sunnah, itu apa saja puasa-puasa sunnah, gitu kan? Nanti dijelaskan. Kemudian juga setelah puasa ada zakat dan sedekah. Nah, ini nanti dijelaskan tentang zakat fitr ya. Zakat fitrah itu kalau misalnya diberikan setelah, ya kan? Setelah sholat Id, itu masuk zakat atau masuk sedekah. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga nanti dijelaskan tentang masalah kurban, ya kan? Nah, kurban juga gitu. Kalau misalnya dilakukan sebelum sholat Id, ya kan? Ini masuk kurban atau masuk sedekah biasa. Nah, itu nanti ada penjelasan juga di sini. Kemudian juga nanti tentang masalah haji, umroh, dan kota Mekah. Nah, ini apa saja sih wajib haji, rukun-rukunnya itu apa saja? Kalau misalnya kita sudah berangkat ke Tanah Suci, terus kita nggak bermalam, itu haji kita sah nggak sih? Nah, nanti ada penjelasan. Kemudian bagaimana dengan pelemparan jumroh gitu ya? Nah, ini pun nanti dijelaskan. Dan sejarah kota Mekah sendiri, itu ternyata nama kota Mekah itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dan Mekah ini suatu yang luar biasa banget ya, termasuk kota yang sangat dijaga sama Allah dan merupakan salah satu lapisan daripada langit. Dan itu dijelaskan di dalam buku ensiklopedia ini ya? Saya juga baru tahu. Lapisan langit. Salah satu lapisan langit. Itu dijelaskan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Dan merupakan titik nol. Ya. Bisa dikatakan titik nolnya bumi. Nah, itu di situ. Nah, ini nanti dijelaskan. Dan pusat gravitasi bumi. Benar. Nah, kenapa tawaf itu pun juga harus berlawanan arah dengan jarum jam gitu kan? Kenapa sih tawaf itu tidak dijelaskan juga di buku? Dijelaskan di sini, gitu kan? Ini lengkap sekali bukunya ya. Iya, jadi ketika kita membaca buku ini luar biasa banget. Kalau dulu ya, orang dulu ya Mas Wiryo, kalau mau berangkat haji itu kan mereka bukan hanya sekedar berangkat ya, tapi benar-benar mempelajari dulu. Kalau nggak bisa baca huruf hijaiyah, belajar dulu. Belajar hijaiyah, belajar cara bacanya bagaimana, ya kan? Nah, sampai tentang ilmunya baca Al-Quran pun mereka mempelajari, termasuk hukum-hukumnya, tata cara berhaji. Kalau sekarang banyak orang yang kadang-kadang mau berangkat haji aja masih belum punya ilmu. Gitu. Ini kan sayang banget. Gitu. Bekal ya. Bekal. Dan jangan sampai ya kita berangkat haji, pulang hajinya ingin dipanggil Pak Haji. Kalau kita belum tahu sejarahnya, ya kan? Nah, karena sejarah panggilan haji ini sebenarnya sejarah panggilan dari zaman Belanda. Kalau kita tahu sejarahnya bahwa panggilan haji itu kan sama orang Belanda itu diperuntukkan supaya orang itu bisa diawasi sama dia. Gitu kan? Karena kalau orang dipanggil haji kan orang sudah pinter gitu ya kalau zaman Belanda itu ya. Nah, jangan sampai kita punya niat seperti itu tapi kita punya panggilan haji itu karena lillah gitu ya. Allah yang memanggil kita bukan karena panggilan dari manusia. Ini luar biasa banget. Mabrurnya di situ ya. Benar, karena katakan haji yang mabrur itu seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah umroh, ya kan? Umroh pun di sini dijelaskan jangan sampai kita umrohnya di sana hanya sekedar selfie, tapi kita pulang masih tetap seperti itu karena kita nggak punya ilmunya apapun. Ini banyak saat ini, kan sayang banget gitu. Betul. Sayang banget. Gitu. Kemudian juga di sini di buku jilid 2 ada penjelasan tentang makanan dan minuman dikatakan halal dan haram dari mana. Misal ayam ini dasarnya halal.
Tapi ayam ini bisa menjadi haram. Ya. Ya, dari cara penyembelihan, cara memasaknya, dan cara mendapatkannya. Ya. Ayamnya dapat Betul. dari tabrak, gitu Ya. Tiren atau apa. kayak gitu ya. Nah, babi atau ular, ya kan, ini juga asalnya adalah haram, tapi bisa menjadi halal apabila. Nah, ini kan ada penjelasannya. Jadi bukan hanya sekedar kau katanya si fulana itu babi itu boleh dimakan, nah kita makan aja halal. Nah, enggak. Kita harus tahu hukumnya gitu ya. Ya, pada saat seperti apa itu bisa dihalalkan gitu iya. ya. Kemudian juga di buku jilid 3 tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat lain yang dinisbahkan kepada Allah, dan itu totalnya bukan 99 tetapi 203. 203. Kemudian juga tentang bab syirik, ya kan? Jangan sampai ibadah kita ini hilang karena hal-hal sirikan yang kita lakukan. Sholatnya tidak pernah tinggal. Selalu tepat waktu. Sedekah, sirnya luar biasa banget. Kemudian sikap sama tetangganya baik banget. Puasa tidak pernah terputus. Tapi masih suka datang ke dukun. Ini masih sayang hari baik, banget. hari enggak gitu ya. Masih nyari ini hari baik, ya kan? Ini hari nggak baik gitu ya. Terus hitung-hitung ya. Kalau orang Jawa kan ngitungnya ada hitungannya sendiri gitu ya. Ada weton segala macam gitu ya. Dan sepertinya sih itu memang tradisi sih, sesuatu yang baik. Iya, betul. Tapi kebaikan itu kalau misalnya diindikan dengan syariat bertentangan nggak sih? Nah, jangan sampai itu ibadah kita dijelaskan ini di situ ya, Mbak Ardiana ya. Oke, jadi ini bagi Jamila. Oh iya, Mbak Jamila, saya baca di sini Mbak Ardiana. Saya kemana Mbak Ardiana? Ternyata lagi ke sana. Iya. Oke, jadi saya mewakili Mbak Ardiana kalau gitu ya, Mbak Jamila ya. Karena Mbak Ardiana nggak di sini, saya sampaikan kepada pendengar yang ingin memiliki buku ini segera saja, karena hanya 45 pemesan tunai pertama yang mendapatkan diskon dan bonus. Benar. Ya. Dari harga normal 3.200.000, Anda dapat bonus Rp400.000. Selain itu bonusnya adalah Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata, Indonesia dan Inggris. Wah, ini bonusnya juga lumayan keren ini. Iya. Saya nggak dibawa nih buku saya bonusnya nggak dibawa. Nah, ini adalah contoh saja, contoh Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ini jilid kedua. Ini jilid kedua. Jilid kedua tebalnya segini ya? Iya, 450. 450 halaman. Jilid kedua 450, jilid keempat 450, jilid pertama 2 bab saja ya. Nah, itu kan agama dan rukun iman. Itu juga 500. Wah. Totalnya itu 2.000 lebih ya? Ya, 2.940 halaman. Dengan berat 16 kg. 16 kilo. Coba bayangkan. Dan itu free loh untuk Jabodetabek. Itu free untuk Jabodetabek pengirimannya. Kecuali di luar Jabodetabek, maka ada diskon ya. Iya. Ada diskon ongkos kirim. Ada subsidi ongkos kirim. Saya lanjutkan lagi kalau gitu Mbak Jamila. Untuk pendengar yang 45 pemesan tunai saat ini sekarang, Anda dapat diskon Rp400.000. Jadi harga normal 3.200.000, Anda cukup membayar 2.800.000. Kemudian Anda juga dapat bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata, Indonesia dan Inggris, dan yang membayar angsuran cukup Rp400.000 flat 8 kali. Benar. Ya, Rp400.000 flat 8 kali. Ini nggak dapat bonus ya. Tapi untuk Jabodetabek free ongkir. Baik yang angsuran ataupun tunai. Jadi sekarang cepet-cepetan aja ya, karena hanya 45 saja, terbatas. 0821 3908 7539. Saya ulangi, 0821 3908 7539. Bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan nggak sempat ngetik ya, Anda cukup miss call saja di nomor tersebut. Nanti Mbak Ardiana akan menghubungi Anda, tapi miss call-nya cukup sekali, jangan berkali-kali gitu ya. Oke, Mbak Jamila, kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2.940 halaman, hardcover berlapis UV, matte paper 120 gram. Sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dari setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran
hadis, asbabun nusul, asbabun wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga 1 set dengan 7 jilid harga Rp3.200.000. Tunai diskon Rp400.000. Neto Rp2.800.000. Angsuran Rp400.000 kali 8. Bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan diskon PBB, pastikan untuk membayar PBB sebelum batas waktu 30 Juni. Untuk cek tunggakan, Anda dapat mengunjungi kantor pajak setempat atau menggunakan fasilitas pembayaran online yang tersedia melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan PBB lewat Pergub nomor 5 tahun 2023, wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun pajak 2023 pada Maret hingga Juni 2023 akan diberikan keringanan PBB sebesar 10%. Selain itu, diskon PBB sebesar 20% dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2013 hingga 2022 pada Maret hingga Juni 2023. Namun perlu diperhatikan bahwa diskon 10% PBB hanya berlaku sampai dengan 30 Juni. Yuk segerakan manfaatkan kesempatan ini. Bagi yang belum membayar PBB, inilah saat yang tepat untuk mengurus pembayaran tersebut dan memanfaatkan diskon 10%. Melalui pembayaran PBB tepat waktu, wajib pajak dapat memastikan ketaatan mereka terhadap peraturan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, kami infokan kembali bagi Anda yang baru saja bergabung. Jika Anda ingin memiliki buku ini, silakan Anda cukup SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat Anda, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, nggak sempat ngetik, Anda cukup miss call saja di nomor tersebut, cukup miss call sekali, nanti akan dihubungi oleh Mbak Ardiana. Harga normal 3.200.000, tapi untuk 45 pemesan tunai pertama, ya langsung Anda mendapatkan diskon Rp400.000. Jadi cukup membayar Rp2.800.000. Dan ada lagi bonusnya untuk Anda yang 45 pemesan tunai, Al-Quran terjemahan dua bahasa per kata, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang angsuran, Anda cukup membayar selama 8 kali flat Rp400.000 masing-masing. Ya, dan yang lain untuk Jabodetabek pengiriman free ongkir. Untuk luar Jabodetabek, ya nanti ada subsidi pengiriman ya. Bukunya lebih dari 2.000 halaman dengan berat 16 kg. Jadi berat banget ya, berat banget. Jadi kalau ada diskon atau free ongkir untuk Jabodetabek ini luar biasa banget. Mbak Jamila, kita lanjut ya Mbak Jamila ya. Nah, buku ini kan luar biasa banget. Judulnya Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, buku ini sebetulnya untuk siapa sih? Apakah hanya untuk Muslim saja? Atau karena buku ini mengandung banyak sejarah, bukan hanya agama Islam, juga bisa dimiliki oleh non-Muslim? Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya buku ini untuk siapa? Buku ini untuk siapa saja sih sebenarnya yang ingin tahu lebih dalam tentang Islam itu bagaimana. Gitu kan? Karena kan banyak orang-orang yang Islamophobia di sana gitu kan ya. Dan buku ini menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya Islam itu, ya kan? Dan ini menjelaskan tentang kehidupan, alur kehidupan dari mulai kita bangun sampai kita tidur, gitu ya. Etika-etika dari mulai bangun tidur itu harus seperti apa. Kemudian juga etika saat bertamu, etika saat bertemu, gitu ya. Nah, ini semuanya ada penjelasannya di sini. Termasuk juga di sini tentang adab-adab dan juga tata cara pengelolaan harta itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga apabila orang lain ya kan ingin memiliki buku ini, maksudnya di luar Islam yang ingin memiliki buku ini diperbolehkan. Karena buku ini pengetahuan, ya kan? Judulnya tadi pengetahuan. Ilmu yang ada di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang non-Muslim memiliki buku ini,
Iya. Seringkali begitu. Kadang-kadang mereka belinya juga untuk sebagai hadiah, gitu kan. Oke. Nah, kalau sebagai hadiah ini kan MLM banget gitu loh. Iya. Multi level manfaat gitu Iya, ya, bukan iya. multi level marketing gitu. Iya. Ini multi level manfaat-manfaat yang sangat luar biasa banget yang bisa kita dapetin, ya kan? Iya. Karena kan kelak kita juga ditanyain, ilmu yang kau dapatkan, bagaimana, apa kau sudah kau sedekahkan? Nah, ini ilmunya nanti bagaimana berkembangnya? Nanti dijelaskan di dalam buku ini. Kemudian juga saya lanjut tentang isinya ya, Mas. Iya, betul. Di buku jilid 4 ini dijelaskan tentang biografinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, di sini dijelaskan tentang potret daripada masyarakat Arab itu sendiri, tentang perekonomian sampai perangkat moralitasnya bagaimana. Kemudian juga silsilah Nabi dan keluarga Nabi, kelahiran Nabi, kemudian perang Fijar dan juga perjanjian Fudul itu yang seperti apa. Kemudian juga masa-masa kenabian, wahyu, bahkan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ternyata Rasulullah itu pernah ditegur sama Allah selama beberapa kali karena Rasulullah melakukan beberapa kesalahan. Dan ini Allah langsung yang menegurnya. Nah, ini dijelaskan di sini. Kalau nanti tak jelasin di sini nanti nggak cukup waktunya, gitu kan. Nah, sini dijelasin. Kemudian juga di sini ternyata ada pengetahuan, ilmu pengetahuan ya dari mulai ilmu falak, kemudian sejarah kalender. Ternyata macam-macam kalender ini ada kalender solar, lunar, Julian, Kipti sampai Hijriah, bahkan sejarah daripada awal mula kalender Hijriah ini bagaimana ini pun dijelaskan. Nah, jadi luar biasa banget. Kemudian juga tentang ilmu perkapalan, ya kan. Nah, 1400.000 tahun yang lalu ternyata sudah dijelaskan di dalam Quran surat Quran surat Al-Isra dan Quran surat Luqman. Kemudian tentang seni keindahan ternyata di Al-Quran juga dijelaskan dan itu ada dalam Quran surat Qaf. Kemudian tentang kesehatan ada di surat As-Su'ara. Kemudian tentang masalah perkembangan kehidupan, kemudian masa-masa fase manusia ini dijelaskan dalam Quran Sajadah, angin, kemudian awan, hujan, gerak bumi. Nah, saat gunung-gunung ini bersolawat, nggak sampai 1 detik ya, kita sudah bingung gitu kan. Nah, kalau gunungnya sudah bersolawat, buminya sudah solawat, bergerak, kita sendiri yang bingung. Baru kita manggil, baru kita ingat Allah. Panggil Allahu Akbar, ya kan. Tapi ketika di detik kemudian Allah manggil dengan adhannya, kita masih sibuk di jalan. Iya, tadi aku berlindung di bawahnya meja, tadi aku berlindung di kini gitu ya. Nah, sudah melupakan Allah. Nah, ini kan nanti dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kita ini harus mengingat Allah terus. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian di buku jilid 5 ini ada tentang bab kekayaan, dan kekayaan nanti akan berhubungan dengan bab harta. Harta, berarti waris segala macam dijelaskan di situ. Waris, hibah. Nah, hibah itu berapa persen sih yang diberikan, ya kan? Makanya di sini ya, kalau misal nih anak angkat itu kan nggak dapat waris, nggak dapat hibah. Dapat hibah, nggak dapat waris. Tapi hibah itu harus diberikan saat orang tua ini masih hidup. Ya kan? Jangan sampai karena ini banyak terjadi. Jadi kasihan kadang-kadang sama anak angkat ya. Orang tuanya lupa. Ya kan, lupa nggak memberikan hibah, pada saat meninggal anak angkat ini nggak dapat apa-apa, padahal yang ngurusin orang tua ini dia yang ngurusin dari mulai orang tuanya sakit, banyak kasus di sini ya, kan ini kasihan banget gitu kan. Jadi ini ada cara mengaturnya, pembagiannya atau apa gitu, ada semuanya ya. Ada, jadi baik hibah ataupun waris. Baik hibah maupun waris, dan siapa saja yang mendapat waris ini pun dijelaskan di sini. Kan kadang-kadang kita ini bingung, karo keluargane pokoknya dipek dhewe gitu ya. Padahal itu harus dicari. Nah, nasabnya siapa saja, gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku ensiklopedia ini pun pembagiannya nanti dijelaskan sedikit gitu ya. Memang tidak seluas kalau kita mempelajari ilmu faraid gitu ya. Kalau ilmu faraid memang jelimet banget gitu ya kadang-kadang kalau kita mempelajarinya gitu ya. Tapi di sini paling tidak dijelaskan garis besarnya itu bagaimana. Kemudian juga tentang masalah hutang piutang dan juga bab riba. Ya kan? Orang ya kadang-kadang terlupa dengan bab riba, hukum riba. Hukum tentang riba ini luar biasa banget. Karena ketika kita melakukan satu kesalahan di hukum riba, ini sama halnya dengan hukumannya ini sama dengan 36 kali zina. Nah, riba itu ya. Riba itu. Padahal orang kalau ngomongin bab zina aja udah sampai gini ya kadang-kadang ya. Amit-amit jangan sampai keluargaku dan turunanku ini melakukan zina gitu ya. Nah, lupa ambil motor kredit kena riba. Ambil rumah kredit kena riba. Nah, itu kan sudah
berapa kali kita berperang melawan Allah gitu kan, dan juga melakukan zina berapa kali. Nah ini kan ini miris banget gitu ya. Makanya itu dijelaskan juga. Dijelaskan. Jadi di sini nanti ada riba azal dan riba fadl. Itu yang bagaimana sih sebenarnya? Kemudian utang piutang. Ini paling sering yang ngutangin ini mau nagih kayak kalahkan yang ngutang gitu. Malah nagih diajak gelut. Padahal sih sebenarnya buat kita sendiri ini punya kewajiban mengingatkan, ya kan? Buat kita ini punya kewajiban mengingatkan. Tapi kadang-kadang yang diingatkan itu ya mbok yao gitu loh ya, rumongso gitu loh ya. Nah ini nanti dijelaskan gitu kan. Nah kemudian juga tentang masalah dakwah. Dakwah ini juga harus bagaimana? Kelembutannya dakwah itu seperti apa, ya kan? Kan tidak sama kalau kita misalnya dakwah dengan anak-anak pang, kemudian dakwah dengan orang-orang akademisi kan beda, gitu kan? Nah, perangkulannya bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang bab jihad. Jihad itu yang seperti apa? Orang berangkat kerja itu masuk jihad nggak sih? Nah, orang berangkat kerja bisa dikatakan jihad fisabilillah, bisa juga jihad fi setan. Fi setan. Fi setan kenapa? Karena dia bekerjanya untuk kesombongan, ya kan? Biasanya gitu ya, anak berangkat dari desa kerja di kota dapat pendidikan dapat pendapatan yang bagus, jabatan yang bagus, pulang ke desa menyombongkan diri. Nah ini kan jihad fi setan jadinya. Tolak pinggang setinggi badan. Bener. Nah ini yang kadang-kadang kita ini nggak sadari gitu kan. Nah, kemudian juga tentang masalah perang, ya kan, hijrah. Nah, bab perang ini biasanya kan orang-orang militer ini kalau mau sholat gimana sih gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan di sini bagaimana sholat ketika terjadi peperangan. Kemudian juga tentang hijrah. Kemudian di buku jilid 6 ini tentang akhlak, ya kan. Akhlak ini banyak banget saat ini yang orang-orang membangga-banggakan diri dengan kedudukan, dengan jabatan, ya kan. Akhirnya etika di jalan raya terlupakan. Ya kan, sering terjadi itu. Kalau dulu emak-emak kalau bawa motor, bawa mobil, bawa motor, sen kanan belok kiri. Ya kan? Sekarang kayaknya bukan emak-emak aja deh, bapak-bapak juga sudah mulai ketularan. Belok kiri ditubruk urusannya gitu kan. Nah, ini sering gitu kan. Kemudian juga di jalan raya ya kan, kita juga harus mematuhi pemerintah, pakai helm. Berhenti di belakang garis itu ya. Nah, ini juga dijelaskan. Kemudian juga tentang kalimat insya Allah, kejujuran. Nah, ini akhlak-akhlak yang harus memang benar-benar kita terapkan, gitu kan. Jangan sampai orang tua menginginkan anaknya beradab tapi orang tuanya sendiri lupa, gitu kan. Nah, kemudian juga hubungan sosial antara laki-laki dan wanita dari mulai perkenalan sampai pernikahan, sampai masalah rujuk, talak itu kadang orang bingung loh, Mas. Sajane dek iki tak tolak apa durung ya, sajane aku iki ditalak mbek bojoku durung ya kan gitu ya. Itu yang hal-hal yang masih banyak orang nggak paham, ya kan. Loh, sajane aku iki ditalak durung ya kan gitu. Talak ya kan? itu apa gitu ya. Terus kategori talak satu itu kan itu bagaimana? Dijelaskan juga di sini. Dijelaskan di sini. Supaya orang nggak gampang serampangan ngomong gitu. Bener. Bercanda-bercanda itu yang seperti apa? Kadang bercanda golek maneh gitu ya. Cari lagi lah. Nah, itu masuk talak enggak? Enggak gitu. Iya, nah ini nanti dijelaskan di sini. Jadi kita memang hal-hal yang tidak boleh dibuat main-main gitu kan. Salah satu hal yang tidak boleh dibuat main-main. Karena itu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga itu ya. Benar, kan itu doa ya. Nah, itu kan seperti doa. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang hubungan masyarakat bertetangga gitu ya. Jam-jam bagaimana etika bertamu. Nah, ini nanti dijelaskan. Siang-siang bertamu gitu ya. Jam-jamnya jam-jam bisa dikatakan jam-jam aurat gitu ya. Nah, itu di jam berapa saja sih jam-jam aurat ini? Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang di luar tapi juga untuk anak-anak sendiri bagaimana jam-jam aurat ini berlaku. Ngajarin anak juga ya. Benar, dan bagaimana mengetuk. Kadang-kadang kan orang itu kalau mengetuk di depan rumah gitu. Kalau Rasulullah kan mengetuknya dari samping. Rasulullah ada di samping, dia mengetuk gitu kan. Dan ini etika gitu kan. Jangan sampai ketika kita masuk rumahnya orang ya kan, dorong-dorong ini berkali-kali, lebih dari 3 kali. Itulah mengapa salam cukup 3 kali kan. Bener, gitu ya. Di situ dijelasin juga. Dijelaskan di sini. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita ini bertetangga, gitu ya, beretika, bertamu, bagaimana kita memperlakukan hak-haknya jalan. Yang kerap menimbulkan persoalan kan tadi sebetulnya Mbak Jamila, ketika berhubungan dengan waris, harta peninggalan dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang sangat sensitif sehingga tidak
menjadi penting sekali untuk memberikan pemahaman, paling tidak sebagai modal dasar ya. Benar. Mereka orang tua masih sehat, mereka sudah mulai mengatur ini segala macam nah, gitu ya. Itu kalau misalnya kita punya anak angkat, ya kan? Nah, anak angkat itu harus benar-benar kita perhatiin. Jangan sampai dan itu harus jauh-jauh hari ya. Jangan sampai ketika kita ini sudah sakit, anak angkat yang merawat, kita kelupaan untuk memberikan hibah, menghibahkan. Gitu kan paling kita paling saudaraku gak ono sing iki, aku cuman punya anak angkat 1 gitu ya, wis kok kekayaanku iki ben anakku, nggak bisa begitu. Kita ndak tahu saudara-saudara kita. Bukan berarti yang berhak itu adalah anak keturunan, bukan hanya itu ya. Bukan. Tetapi adik ataupun paman atau apa, ketika kita nggak punya keturunan itu juga berhak ya. Berhak dapat. Orang tua kita pun dapat. Saudara-saudara kita pun dapat. Gitu loh. Jadi kita memang harus benar-benar, kalau misalnya kita nggak punya anak kandung, kita punya anak angkat, berikanlah haknya dia. Gitu ya. Jangan sampai kita juga menjolimi ya. Betul. Gitu kan. Jangan sampai kita menjolimi. Jadi berikanlah haknya dia dengan cara hibah, berapa persen pun terserah. Tapi maksimum memang 70%. 70% maksimum untuk anak angkat. Untuk anak angkat ini. Jadi di sini insya Allah maksimum 70%, dan ini dijelaskan di dalam buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini pun, dan itu ada dalilnya. Oke. Jadi selebihnya diberikan kepada keluarga kita yang lain ya. Benar. Karena ada konsekuensi hukum baik dunia akhirat gitu. Iya. Dan ini penyerobotan tanah aja ya. Walaupun cuma walaupun cuma 1 senti. Ini kan hukumnya berlaku 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis langit ke atas. Nah ini kan berat banget gitu ya, berat banget. Jadi benar-benar memang harus kita pahami, walaupun kita hanya taunya sedikit, ya kan. Kalau ini banyak nanti panggil aja Ustadz untuk menjelaskannya di situ. Tapi paling tidak ini jadi semacam apa ya, pemikiran kita jadi melek bahwa ada hak-hak yang harus kita penuhi bagi anak angkat. Bener. Gitu ya. Kalau kita nggak punya keturunan, tetapi kita punya anak angkat begitu ya, jadi itu yang harus diberikan kepada mereka. Berikan. Gitu Mbak. Iya, benar. Oke, jadi poinnya buku ini sangat lengkap sekali dan sangat bermanfaat sebagai pegangan hidup. Ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis, dan karena sangat terbatas untuk 45 pemesan tunai pertama, maka Anda akan mendapatkan diskon Rp400.000 dan bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata, Inggris dan Indonesia. Nah, kira-kira demikian. Jadi sekali lagi harga Rp3.200.000, kemudian diskon Rp400.000. Jadi cukup bayar Rp2.800.000. Anda dapat bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian angsuran Rp400.000 flat ya, flat selama 8 kali Rp400.000 untuk Jakarta. Dan Jabodetabek lah ya, Anda free ongkir, kira-kira begitu, free ongkir. Sekali lagi, ketik nama, spasi alamat, spasi tunai angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, 0821 3908 7539. SMS, WhatsApp ataupun telepon miss call di nomor tersebut. Mbak, kita jeda lagi satu segmen terakhir. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak mereka. Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, hingga penegakan hukum terkait pelaksanaan kewajiban wajib pajak tersebut dengan melaporkan SPT tahunan PPh tahun pajak mereka. Ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu pajak, bagaimana posisinya dalam APBN, apa fungsi pajak, apa bedanya pajak pusat dengan pajak daerah, dan bagaimana cara memenuhi kewajiban wajib pajak? Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa 6 Juni 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Tema, pemahaman dasar tentang pajak di Indonesia. Untuk berinteraksi, hubungi 021 586 9000. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka.
Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Bagi Anda yang baru bergabung dan ingin memiliki buku ini, pesan sekarang juga. Caranya gampang, SMS WhatsApp, format nama, spasi alamat, spasi tunai angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Anda juga bisa miss call di nomor tersebut, nanti Mbak Ardiana akan menghubungi Anda. Harga Rp3.200.000, diskon Rp400.000 jadi Rp2.800.000. Untuk 45 pemesan tunai, Anda juga mendapatkan Al-Quran terjemahan 2 bahasa perkata, Indonesia dan Inggris. Yang angsuran Rp400.000, 8 kali flat. Untuk Jabodetabek, free ongkir. Luar Jabodetabek ada subsidi ongkos kirim. Mbak Jamilah, kita lanjut Mbak Jamilah, apa yang perlu menjadi barangkali masyarakat ya, khususnya para pendengar Ersinta, supaya bisa memiliki buku ini. Silakan Mbak Jamilah. Ya, jadi untuk rekan-rekan Muslim yang ingin memiliki buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, caranya cukup mudah sekali. Cukup SMS, WA, ataupun telepon ya ke nomor 0821 3908 7539. Buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini satu set ada 7 jilid dengan 31 bab dengan 1.600 subtema. Ya, 1.600 subtema dengan ketebalannya 2.940 halaman. Buku ini hardcover lapis UV. Jadi kalau ketetes air tinggal ambil lap. Untuk kertas dalamnya art paper 120 gram. Ini pun sama, kalau ketetes air tinggal diambil tisu aja ditempelin, ya kan. Dan ini kertasnya doff. Jadi ketika kita membaca kita tidak silau, ya kan? Tidak silau, dan untuk tulisannya alhamdulillah buku ini insya Allah cukup untuk kita baca walaupun kita sudah double mata, gitu ya, berkacamata maksudnya. Nah, ini buku ini hadirkan di perpustakaan rumah tangga kita karena buku ini sangat luar biasa sekali sebagai solusi dari penyelesaian suatu permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Dan pertemuan kita saat ini bukan suatu kebetulan, semuanya adalah qadarullah, karena ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, Allah melamar kita untuk menjadi seorang baik, dan Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju kebaikan itu. Suatu amalan itu butuh yang namanya ilmu, dan untuk dilakukan sesuai dengan syariat dan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan katanya si fulan atau si fulana atau adat istiadat, ya kan, atau kebanyakan orang, tetapi semuanya sesuai dengan ilmunya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi segera miliki bukunya, hadirkan di rumah tangga kita, dan insya Allah ini akan memberikan syafaat yang luar biasa untuk keluarga kita. Ingat. Baik, Mbak Jamilah, terima kasih, dan sekali lagi mudah-mudahan banyak pendengar yang bisa mendapatkan manfaat dari buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Terima kasih. Sama-sama Mas Wiryo. Sampai ketemu pada waktu yang lain Mbak Jamilah ya. Insyaallah. Sehat selalu. Dan pendengar, demikian tadi Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama PT Kamil Pustaka Abadi, ada Mbak Jamilah dan tadi ada Mbak Ardiana. Saya Wiryo, terima kasih. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka.